Sebuah minggu pagi, Mas Mahesa mengetuk pintu pavilionku. Sambil menguak tirai jendela, aku melihat Mas Mahesa yang berdiri dengan sebungkus makanan yang kuduga pasti nasi goreng kebun sirih kesukaanku dengan sabar. Suara Mas Mahesa yang perlahan membujukku agar aku mau membuka pintu, dan juga karena kamu berbisik agar menanggapi Mas Mahesa, membuat akhirnya aku membuka gerendel pintu. Satu-satunya alasanku membuka pintu untuk Mas Mahesa hanya karena dia sangat dekat dengan kawan-kawan Minatra dan Wirasena. Dia yang paling paham kehilanganku, karena dia juga kehilangan Julius, sahabat dekatnya. Kamu tadi sedang ngobrol dengan siapa? Lagi bicara di telepon. Mas Mahesa melangkah masuk kamarku sembari bersijingkat karena lantai pavilionku yang hanya terdiri dari satu kamar tidur, satu dapur kecil, dan kamar mandi penuh dengan buku-buku gambar, kanvas yang berserakan, dan alat-alat lukis yang porak-poranda. Aku hanya mengangguk sembari menatapmu yang duduk di kursi baca. Jadi aku sudah bisa menyimpulkan, aku sudah perlu bertemu dengan terapis, karena Mas Mahesa sama sekali tak bisa merasakan kehadiranmu. Kalau aku mengatakan padanya bahwa kau sedang duduk di pojok kamarku, dia akan menyeretku pulang dan mengadakan rapat keluarga untuk memutuskan terapis mana yang perlu kukunjungi. Setelah mengunyah 2 sendok nasi goreng yang sebetulnya sebuah kemajuan besar, Mas Mahesa membujukku untuk menyimpan sisa nasi goreng ke kulkas dan memintaku untuk segera mandi dan menghirup udara segar bersamanya. Dia menyebut sebuah tempat minum kopi di area Ciputat yang ternyata milik salah satu bekas tapol. Tempatnya kecil, apik dan resik, dan penuh pepohonan hijau. Kamu pasti suka. Lautku yang biru. Kalimat yang diutarakan Mas Mahesa ini adalah sebuah pernyataan yang tak mungkin bisa diucapkan dengan luasa di masa lalu. Ketika kita masih hidup di dalam dunia pergerakan di masa rezim Orde Baru, kamu juga pasti tak akan percaya bagaimana mudahnya mahasiswa masa kini memperoleh karya-karya Pramudia Anantatur dan karya sastrawan Lekra yang juga dijual dengan terbuka di berbagai toko buku. Beberapa bulan lalu, karena terpaksa mencari sebuah buku desain untuk urusan pekerjaan, aku terpana begitu lama di hadapan rak yang memanjang tetralogi Pak Pram, serta novel-novel karya beliau lainnya. Semuanya kini terpajang dengan agung dan memancarkan harkat. Rasanya baru kemarin kita merunduk membaca fotokopi karya beliau, karena 3 aktivis Yogyakarta yang ditangkap, ditahan, dan diajukan ke meja hijau akibat mendiskusikan karya Pak Pram. Pada saat itu pula aku merasakan bahuku disentuh seseorang. Alex Perazon. Aku bukan hanya terkejut bertemu dengannya di hadapan rak novel-novel karya Pak Pram, tetapi aku merasa nyawaku sudah meninggalkan tubuhku ketika mendadak saja berhadapan dengan seseorang di masa lalu. Alex, kawanku yang berwajah tampan, bersuara merdu yang biasanya selalu bergelantungan di sisimu bersama Daniel dan Masuno. Dia masih bertubuh tinggi, tegap, berambut ikal, beralis tebal dan bermata sedih. Yang berbeda, dia kelihatan mendadak menjadi jauh lebih tua dari usia sebenarnya dibanding wajahnya yang polos saat pertama kami bertemu di Sayegan. Mungkin karena dia merasa menyangga beban sejarah. Sudah lama sekali Anjani, demikian katanya sambil memelukku dan menepuk punggungku dengan lembut. Air matanya mengembang seperti ditahan sementara aku masih terpana. Aku tak bisa menanggapi pernyataan Alex. Seperti halnya aku tak bisa menjelaskan kepada siapapun di dunia mengapa aku menghindar untuk bertemu dengan keluargamu, kawan-kawan Winapra, terutama setelah kita semua bersama-sama melepasmu di lautan. Aku tak ingin mengucapkan bahwa kali ini Sita yang kuanggap berhasil menyelamatkan Rama yang diculik ternyata gagal merebutnya kembali dari tangan penculik. Aku tahu betul jika aku menyampaikan perasaanku ini,
Alex maupun Daniel akan bersama-sama merasa semakin pedih dan juga merasa bersalah seperti aku. Karena kami semua sama-sama mengalami kemerdekaan dan bisa menghirup udara merdeka. Aku juga tak bisa menjelaskan mengapa selama ini aku mengurung diri di kediamanku dan terus-menerus menghindar dari Asmara, Alex, Daniel, dan Naratama. Aku tak kuat melihat tatapan penuh keprihatinan mereka, meski aku sangat yakin mereka yang paling memahami betapa remuknya jiwaku. Keprihatinan macam itu pula yang terpancar dari nada suara Mas Mahesa. Dia mencoba meminta aku memahami mengapa Mas Indra meminta aku kembali ke rumah orang tuaku untuk sementara. Karena kami semua prihatin dengan keadaan jiwa dan ragamu yang sudah berkeping-keping. Demikian Mas Mahesa sekaligus mewakili suara orang tuaku. Tentu saja tak mungkin aku menceritakan bahwa setiap hari aku berbincang denganmu dan kamu selalu menemaniku hingga aku bisa lelap tertidur. Aku hanya bisa mengucapkan janji palsu untuk memikirkan permintaan itu. Meski Mas Mahesa tahu, aku hanya ingin mengunci pembicaraan itu. Laut. Setelah kembali dari minum kopi bersama Mas Mahesa, aku menemuimu yang sudah berdiri menantiku di ruang tengah. Kali ini, entah bagaimana, sosokmu terlihat lebih pucat dan lebih kurus. Kali ini kau hanya mengenakan kemeja lengan panjang putih tanpa jaket biru pudar itu. Kamu memintaku duduk di sofa yang sudah sedemikian busuk karena sudah lama tak kubersihkan. Anjani, melanjutkan hidup kan tidak berarti melupakanku. Demikian bisikmu. Kamu harus tetap menjalankan hidup ini dengan keriaan. Aku ingin sekali menutup mulutmu dengan kecupan seperti yang biasa kulakukan jika kau akan mengucapkan sesuatu yang tak ingin kudengar. Tapi tubuhku seperti lumpuh, hanya menatap wajahmu yang kali ini tampak semakin kurus, pucat, dan ringkih. Kamu memegang tanganku, mengusap-usap pipiku yang sudah banjir air mata. Aku harus berpamitan padamu, aku harus menemui cahaya. Percayalah, pada saatnya kita akan bertemu lagi. Pandanganku sudah tertutup total oleh air mata yang terus-menerus runtuh dengan deras. Tapi kamu harus berjanji untuk tetap merayakan kehidupan. Jika suatu hari kamu mencintai lelaki lain, itu tak berarti kamu sudah menghapus namaku dari hidupmu. Laut. Bukankah laut hanya bersifat pasang dan surut, tetapi tak pernah terhapus sebagai bagian dari alam? Kamu tak akan pernah bisa terhapus dari diriku, dan aku juga tak akan mungkin bisa menoleh kepada orang lain. Tetapi itu semua sama sekali tak bisa aku ucapkan, karena kamu sudah pergi. Dan setelah berjam-jam aku akhirnya bisa berdiri dan melangkah ke kamarku. Aku menemukan jaket biru pudar milikmu terkulai di lengan kursi di pojok ruangan. Laut, jangan pergi dulu. Kau harus mengenakan jaket ini, karena kemanapun kau pergi akan selalu terasa dingin. Aku berjanji kelak mencarimu di pucuk daun atau rintik hujan. Ratih Anjani.